Fayambahi maka prayoga likulil muslim maring saben-saben wong Islam ayastahila yen to menyibukkan sapa wong nungkulaken ya menyibukkan dirinya fi jami auqatihi ing dalam sekabehane pira-pira waktune. Menyibukkan diri dengan apa? Bidzikrillahi kelawan zikir maring Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur. Sapa Gusti Allah. Wa doa ulan maca doa, donga ya. Zikir dan berdoa yang sifatnya continue. Yang sehingga menjadi aktivitas rutin, menjadi satu kesibukan yang mana bisa membuat seseorang yang melakukan sesuatu yang terus-menerus itu tidak punya waktu yang lain untuk melakukan sesuatu ya yang sifatnya kurang bermanfaat. Zikir nang Gusti Allah, eling nang Gusti Allah dalam kondisi ngadeg eling Gusti Allah, kondisi meneng eling Gusti Allah, kondisi lungguh eling Gusti Allah, turu eling Gusti Allah, ngono lho. Ya. Artinya anytime anywhere. Dalam situasi, dalam keadaan apapun, sebaiknya seorang muslim itu menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Ya. Zikir di sini tentunya maksudnya tidak hanya sekedar ingat, tapi juga menyebut, mengucapkan asmanya Gusti Allah. Ya. Kalau dalam bahasa kaprahnya di Indonesia itu kalau mengucapkan berulang-ulang namanya zikir dan wirid. Ya, wirid. Zikir di sini juga punya pemahaman yang secara umum ya. Ini mengingat Gusti Allah dalam mengingat Gusti Allah dalam hal apa ya? Atas segala sesuatunya Gusti Allah. Sifatnya, asmanya, ya, zatnya. Zat Gusti Allah siswa, asmanya, nama-nama Gusti Allah, sifat-sifatnya Gusti Allah, dan zatnya Gusti Allah. Ya. Kalau sudah sampai pada zatnya Gusti Allah, ini kita itu dibatasi oleh mengzikir tok. Ya. Tidak boleh melampaui zikir, yaitu sampai memikirkan zat Gusti Allah. Ya. Zat Gusti Allah itu gak oleh dipikir. Gak oleh.
Kenapa gak oleh dipikir? Ini akan melampaui batas kita, ya. Melampaui batas kita. Karena dawuh Gusti Rasul, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Dawuh Gusti Rasul ngono. Mikirno tentang apa saja yang diciptakan Allah, tapi ojo sampai awakmu mikir tentang zati Gusti Allah. Pasti tidak mampu otak kita, ya pasti tidak mampu. Keduren, ya itu larangan, ya larangan. Ya Allah, masya Allah, ya tafakkur, zikir dan ta'ammul. Kalau tafakkur ini mengolah retorika kita. Ya, kalau zikir sekedar kita mengingat, kalau ta'ammul itu mengangan-angankan. Angen-angen no. Sifatnya Gusti Allah iso. Sifatnya Gusti Allah, ya. Sifatnya Gusti Allah. Ya. Allah. Sifatnya Gusti Allah. Kita boleh memikirkan sifatnya Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah contohnya Gusti Rahman Rahim, ya. Tingkat Rahman Rahimnya Gusti Allah iki sak pira. Nah, ini pemikiran ini juga penting. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kadang-kadang kita tertutup pengetahuannya, ya, atas segala karunia yang Gusti Allah berikan kepada kita, ya, atas nama rahmatnya Gusti Allah ini tertutup oleh kita, oleh pemahaman kita, ya. Jadi sehingga seseorang itu merasa bahwa dia bisa hidup, bisa makan, bisa bernafas, bisa jalan, ini adalah hal yang normal. Ya, hal yang normal bagi yang hidup, pikiran seperti itu. Padahal kalau kita bisa menggunakan akal sehat kita, bahwa bernafasnya kita, diberikan kesehatannya kita, ya, kita bisa jalan, kita bisa makan, ini atas karunia Gusti Allah yang memberikan kesempatan dan kemampuan kita untuk melakukan itu. Tanpa rahmatnya Gusti Allah, tentu kita tidak bisa makan, tidak bisa jalan, tidak bisa macam-macam. Dah, noleh. Jadi zikir itu, ya, utama-utamanya kita berzikir tentang sifat-sifat Gusti Allah, asma-Nya Gusti Allah, dan zatnya Gusti Allah. Ya. Batasannya kalau sudah sampai zatnya Gusti Allah, kita tidak boleh meneruskan sampai kepada tafakkur pemikiran. Ya nyari ya. Oh Gusti Allah kok ya apa rupane Gusti Allah, itu gak masuk, gak mampu kamu, ya, gak mampu. Karena sampai suatu saat terjadi ketika Nabi Musa kepingin ngerti Gusti Allah.
Dalam perjalanannya spiritual, Nabi Musa itu sampai pengen ngerti, ya Allah kalau kepingin ningali wajah jenengan. Langsung. Langsung. Apa kata Allah? Nek awakmu kepingin delok aku, delokan gunung iku. Gunung iku. Ono. Nek gunung iku tetap masih utuh ketika kau lihat, ya, maka kamu akan menemukan wajah saya. Begitu gunungnya ditoleh, gunungnya langsung ajur mumur, ajur mumur. Gunung langsung apa jenenge? Bukan meledos, hancur. Gunung itu lebur. Ya, gunung aja tidak mampu. Ya, gunung saja. Kalau Allah mau menunjukkan ini dunia ini gak cukup, entek kabeh. Tidak mampu. Masya Allah. Jadi jangan seperti orang lain sampai menggambarkan wajah Tuhannya. Ya. Menggambarkan wajah Tuhannya. Nah. Memang kadang-kadang penasaran ya, keimanan itu memerlukan satu perjuangan ya, perjuangan. Untuk iman itu butuh satu perjuangan yang betul-betul kuat. Ya, nek wong agama liya gak kuat. Kita dipaksa sama Allah untuk mengimani sesuatu yang gaib, mempercayai sesuatu yang gaib. Ini perlu nih percaya tok ae, wis percaya tok ae. Wis gak usah mikirno Gusti Allah nang ndi, Gusti Allah kaya apa, gak usah. Percaya dek nek Gusti Allah iku ana. Ya. Ya alhamdulillah orang-orang Islam itu begitu. Kalau orang agama-agama lain ndak kuat bayangno ngono, Sampai kepingin wajah pangeran ini dilukis, bahkan dipatungkan. Wah, ini dewa ini ibaratnya ngono. Ya. Yang Maha Tahu digambarkan kalau di mana di agama Hindu atau agama yang lain ada catur muka. Ada berapa muka itu? 4. Mata bisa melihat sana, bisa melihat sini, matanya banyak. Ada yang menggambarkan bahwa apa itu Tuhan yang Maha Tahu itu dengan mata yang besar. Apa itu Horus itu, lambangnya orang Yahudi, orang apa itu Templar. Ya. Ini macam-macam. Ya. Masya Allah. Nah kita untuk bisa supaya eling karo Gusti Allah, ya. Carane nek carane para ulama salaf dulu mengajari kepada kita, nek awakmu kepengin eling terus karo Gusti Allah, maka lihatlah sekitarmu. Ya. Atau awali dengan melihat dari dalam tubuhmu, kemudian sekitarmu, kemudian lingkunganmu, kemudian yang jauh di atasmu dan di bawahmu. Yang mana semuanya itu Allah yang punya. Allah yang punya. Bahasanya bukan Allah yang punya, di situ ada Allah. Ada perannya Allah. Ono watu iki sebab Gusti Allah sing
mengadakan. Adanya daun Gusti Allah yang mengadakan. Adanya semuanya dari selunsur yang paling dekat dengan kita, yaitu anggota tubuh kita yang jarang kita tengok. Ya, mata kita moncolnya keluar. Jadi yang kita lihat yang di depan-depan kita. Tidak ada spione. Kenapa orang jarang melihat ke belakang? Karena kita nggak punya spion. Tak ada spion. Kalau motor kan bisa lihat belakang ada spionnya. Dan tidak punya kamera internal yang bisa masuk ke dalam. Ya. Lah fungsinya apa? Mata ini memang untuk melihat sesuatu yang dohir, yang kasat, yang memantulkan cahaya. Tapi yang di dalam itu bisa dilihat dengan basirah, ada mata hati. Mata hati. Yang dimana mata hati yang namanya basirah ini jangan dibuat melihat sesuatu yang di luar. Sindang jobo ono dewe tinggal delok dua mata kepala ini. Dua mata kepala. Jangan dibalik-balik. Kalau kita melihat sesuatu yang di luar dengan mata hati, maka itu tanda kehancuran kita akan terjadi. Kenapa? Karena menyebabkan hati kita terikat dengan duniawi. Yang boleh. Kalau mata hati kita sudah menampak atau lebih cenderung delok dunia dengan satu yang tampak mata, maka kita tidak bisa mengandalkan mata dohir kita itu, dua mata ini untuk melihat yang dalam gak iso. Ya. Untuk melihat yang lebih sesuatu di balik apa yang terjadi tidak bisa. Ya, karena mata kita ini ada batasnya, terbatas hanya karena pantulan cahaya. Ya. Gelap ketika tidak ada cahaya, maka kedua mata kita nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Ya. Asallah menoleh. Dengan melihat apa yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita, dan kita menyatakan sekitar kita itu ada Allah di sana. Ana Gusti Allah di kono, maka kita akan meyakini wa ma khalaqta hadza batila wa ma khalaqta hadza batila. Dan Allah menciptakan semuanya tidak sia-sia. Menciptakan ini berarti Allah ada. Ndelok gunung ketok Gusti Allah, ndelok godhong ketok Gusti Allah, ndelok sapa ketok Gusti Allah. Nah, dengan cara begitu, maka setiap langkahmu, setiap hembusan nafasmu, ini melahirkan dzikir. Jadi dzikir terus. Jadi ndelok kuwape gak ketok wong, ketoke Gusti Allah. Ya. Jadi gak ono sing salah. Ono ula mangan tikus, ya gak ono sing salah. Ya. Ada kambing makan rumput, ya gak ono sing salah. Ada virus, ada obat, ya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena semuanya Allah yang menciptakan. Karena Gusti Allah kabeh. Bahasane ya niku itu kok Gusti Allah kabeh. Kok Gusti Allah kabeh. Diwa, tengen, elek, apik ya Gusti Allah kabeh. Oleh. Carane ngono sederhananya ya. Jadi melatih zikir nang Gusti Allah itu dengan berusaha melihat sesuatu yang ada pertama dalam diri kita, mulai ada jantung kita, ada otot kita, ada darah mengalir kita. Kita nggak pernah tahu. Kamu pernah menghitung enggak diskon barang? Berapa kali detak jantungmu dalam satu hari? Enggak pernah kamu hitung. Ya. Tidak pernah kita pernah mau menghitung karena tidak pernah
terpikir untuk menghitung berapa sehari kita menghirup nafas, ya, gak tahu ngitung. Ya. Gak tahu itu. Berapa kali mata kita berkedip juga, awakmu gak tahu ngitung. Bisa berkedip, diambil satu kemampuan berkedip kita itu mas luar biasa tersiksanya. Kamu 1 hari, 1 jam tidak bisa berkedip, wah luar biasa ya sakitnya mata ini. Ya, setengah jam kita nggak mengambil nafas, jantung kita tidak memompa, nggak ada oksigen, ya mati. Ya Allah, karena kurang terbiasanya kita melihat sesuatu kenikmatan yang ada dalam diri kita itu kabeh teko Gusti Allah, sehingga kita jarang zikir, jarang eling nang Gusti Allah. Itu yang paling sederhana, ndak usah jauh-jauh melingkar ke sana supaya bisa zikir nang Gusti Allah. Ya, diloken awake dhewe sing ana sekitar, awake dhewe tok ae. Ya. Ya. Kalau orang-orang tasawuf itu ada yang mengatakan jagat itu ada jagat rogo, jagat dunya. Jagat rogo. Ya. Seperti orang modern dalam dunia sosial yang mengatakan sekarang ada dunia nyata, ada dunia maya. Ada dunia maya ya. Dunia maya ada dan dunia khayalan. Dunia maya kan baru ditemukan. Dunia maya baru ditemukan. Ketika bersamaan dengan teknologi di mana ada sesuatu yang bisa berwujud tanpa kita mengetahui dari mana dan bagaimana jalannya. Moro-moro nang ngarep ono tulisan, ngarep-ngarep ono gambar. Ya, tanpa kita mengerti bagaimana lewatnya, tiba-tiba kita beli kuota, nek gak ono kuota gak iso. Tapi awake dhewe kan mosok ngerti, ya. Pernah kita tahu. Tiba-tiba ada misalnya sapa Anjar kirim fotonya melaku cret, kan gak ketok. Ya. Dan kita nggak tahu siapa yang membuat, siapa yang bikin, kecuali ada pengakuan dari seseorang. Ya. Maka ketika dia berada di dunia maya, segala semuanya bisa terjadi. Yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata, bisa dilakukan di dunia maya. Yang tidak bisa terjadi di dunia nyata, bisa terjadi di dunia maya. Kalau di dunia nyata hanya orang tertentu untuk menjadi dan bisa berbuat tertentu. Tapi di dunia maya, siapapun bisa berbuat apapun dan menjadi apapun. Ngono ya. Di dunia maya, sapa ae iso dadi apa ae. Ya. Padahal tukang parkir, tapi dia bisa bicara dokter ketika dia menempatkan diri sebagai seorang dokter. Nah, di dunia nyata tukang parkir nyontek ya gak iso. Artinya tidak ada kewenangan, nyontek malah ditangkap karena melakukan sesuatu tidak sesuai dengan profesinya. Anak jagat rogo, anak jagat raya. Jagat raya ini alam semesta. Alam semesta. Jagat raya, jagat dunia itu alam semesta. Jagat dunia, jagat raya, jagat rogo. 3. Jagat rogo ya tubuh kita itu. Mulai yang ketok rambut sampai kuku dan yang di dalam yang kita nggak pernah tahu. Ya, usus, ya, ono rempelo, ono ginjal, tidak tahu. Sampai labirin tentang perasaan, emosi, kan? Ya. Ini jagat rogo. Masya Allah. Orang yang ahli itu bisa membayangkan bahwa di jagat raga ini jumlah molekul, jumlah materinya lebih banyak dari jagat raya.
Jagat raya sing jumlahnya macam-macam, ya di dalam itu buih macam-macam. Macam-macam. Ya. Ada kalau yang tahu sel kulit itu jumlahnya sampai miliaran sel. Saraf juga miliaran. Ya. Ini kalau divisualisasikan itu nyala seperti bintang-bintang yang bertebaran di luar angkasa ketika banyak itu. Meteor-meteor podo. Ya, ketika diri seseorang diperlihatkan seperti itu kok jagat raya. Asallah. Ya. Ada alam-alamnya, ada planet-planetnya. Planet Mars, planet Pluto, planet Bumi. Ini ada di dalam diri kita. Apa planetnya itu akal, ada rohani, ada juga apa itu emosi. Ini podo ae. Ono amarah, ini planet itu podo. Ya. Planet amarah, planet emosi ini di mana digambarkan seperti planet yang tidak ada, yang panas, tanpa ada air, tanpa ada oksigen. Ya, begitu barang masuk ke situ pasti terbakar. Dan ketika planet itu saling berbenturan dengan planet yang lain, yang di mana ada planet yang seperti Mars misalnya, yang di mana juga ada unsur udara, tapi tidak ada unsur air, tapi ada unsur tanah. Ada unsur air, ada unsur tanah. Ya, digambarno di dalam jiwa kita itu ketika seseorang berada dalam tingkatan yang resah, emosi, ya. Alam ono alami nang gone awake. Ono alame. Ya, di planet lain ada Mars, ada namanya alien. Di planet lain ada yang namanya alien, ya. Maka di planet lain tubuh kita ada juga namanya planet apa? Ada setan. Ada nafsu. Nafsu. Ya. Ya ikilah dengan mengingat kejadian yang ada dalam diri kita dan kesadaran bahwa ini yang tercipta tidak ujuk-ujuk terjadi karena proses alam, tapi karena ada yang menciptakan. Sapa sing nyiptakno? Yaitu keimanan kita mengatakan Allah. Allah. Maka ketika kita melihat diri kita, sing ketok Gusti Allah. Loh. Delok awake ketok Gusti Allah. Delok lingkungane ketok Gusti Allah. Oleh. Dengan begitu kita tidak akan pernah mencaci sesuatu yang tidak kita senangi. Dengan begitu kita juga tidak pernah memuji kepada sesuatu yang kita senangi. Delok wong ayu ya gak ngelem ayune wong iku. Delok wong elek ya gak ngenyek eleke wong iku. Tapi yang kita lem sapa Gusti Allah. Delok wong ayu oh, subhanallah. Delok wong elek ya ku subhanallah. Kenapa? Ada yang salah, enggak ada yang salah. Gusti Allah nyiptakno ana wong ayu, ana wong elek, ana wong ganteng, ana wong gak ganteng iki kabeh wa ma khalaqta hadza batila. Kan meledak. Kalau Allah menciptakan semua tidak dengan batil, tidak ada yang sia-sia, pasti ana gunane. Ya. Pasti ana guna. Sak elek-eleke tletong, sak mambu-mambune tletong, sik kanggo. Kanggo. Gawe apa to? Gawe pupuk. Masih kanggo. Duh. Tidak ada yang tidak termanfaatkan. Lho ya. Sak elek-eleke barang sing mbok anggap elek iku sik kanggo. Sik termanfaatkan karena memang Allah ciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk kemanfaatan bagi manusia. Selagi manusia itu bisa memanfaatkan, mau memanfaatkan. Ya, yang terjadi apa?
umume menungso itu kurang punya kemampuan untuk bisa memanfaatkan alam raya. Kenapa? Ya karena gak gelem sinau. Karena ndak gelem goleki apa carane iso. Ngono. Ya. Lele. Tapi alhamdulillah namanya manusia kita lihat sesuai dengan perkembangan zamannya makin lama makin maju, makin mengerti kegunaan-kegunaan alam yang ada di sekitarnya. Ya, dulu air hanya buat mandi, sekarang bisa buat menghidupkan listrik. Ya, bisa untuk memproduksi listrik. Ya, dulu yang namanya air hanya untuk diminum, sekarang dengan diuapkan bisa untuk menjalankan sesuatu. Ya, tenaga listrik mesin uap, tenaga listrik kincir air, macam-macam. Ya, dulu banyaklah gunung hanya dibiarkan berdiri begitu saja. Sekarang bisa dimanfaatkan gunung, ya. Untuk apa? Satu, diambil materialnya untuk apa Apa itu? Reklamasi, ya. Gunung kapur dikeruk, gunung watune dibaca dibangun sembarang kalir, ya. Nah sayang juga ketika manusia terlalu nikmat, ya terlalu senang menikmati alam semesta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, ini lupa menjaga. Ya, lali njogo wit-witan, pohon-pohon karena bermanfaat dan punya nilai dipotongi kabeh, diketoki kabeh, hutan gundul. Akhirnya hutan gundul. Ya. Terus ketika memerlukan ada gas bumi tanpa melihat lingkungan di bor tanpa memperhitungkan lingkungannya itu boleh pantas layak atau tidak, kalau dia berfirasat ada minyak gasnya dibor. Nah, ngebori gak kebetulan, gak kebenaran wisan, akhirnya bocor. Bocor. Maka jadi kebocoran, timbul yang keluar bukan gas, akhirnya lumpur. Jadilah lumpur lapindo. Ya, akhirnya menungso kabeh. Ya ngono lho. Masya Allah. Nah, bikin menyibukkan, maksudnya di sinilah apa itu kita dengan kalimat ayastahila supaya menyibukkan ya, supaya sebaiknya seorang wayambahi muslimin, sebaiknya orang muslim itu ayastahila supaya menyibukkan dirinya bidzikrillah, dzikir Gusti Allah. Agar kita sibuk berzikir kepada Gusti Allah, maka kita harus banyak mengingat ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Nah nek kabotan ngeling sing ado-ado, elingan sing nang jero awakmu dhewe. Ngene gampangane gitu yang saya sampaikan tadi itu. Eling ngeling sing ado-ado, garakno ngelu, ngeling sing ana ae. Eling sikilmu, eling mripatmu, iki sapa sing gawene gak Gusti Allah. Dadi eling, masyaallah. Ya, jadi tersibukkan, jadi gak pikir liya-liyane. Wa doa, nyibukno diri dengan berdoa, ndonga nang Gusti Allah. Ya. Donga dalam di sini agar alam artian yang bisa membuat kita sibuk adalah dengan mengingat Allah dan mengingat kekuasaan Gusti Allah dan mengingat kelemahan kita.
Sing diilingi kebesarane Gusti Allah. Maha kuasane Gusti Allah. Yang diilingi kelemahan kita. Nah. Nyekel dikir la haula wala quwata illa billah. Ya. Iku tok sing mbok cekeli. Niku wis muncule donga gak karu-karuan. Ya. Dengan kamu biasa berzikir melafadzkan la haula wala quwata illa billah, ini akan melahirkan doa-doa yang luar biasa dari dalam dirimu ketika engkau mengkaji kalimat la haula wala quwata illa billah itu. Munculkan doa itu pasti. Kenapa? Karena setiap kita yang hidup ini pasti punya keinginan. Wong nurip itu pasti duwe kepinginan. Ya. Bagi seseorang yang saleh atine, sing soleh atine, ya, sing sehat uteke, otaknya yang sehat, soleh hatinya, pasti selalu ada kesadaran bahwa di dalam dirinya tidak ada kemampuan. Ya, bahwa dirinya ini tidak punya kemampuan. Dirinya ini adalah sosok makhluk yang lemah. Sing duwe kemampuan iku mung Gusti Allah. Jadi nek ana wong pengin urip dawa ya njaluk nang Gusti Allah, pengin urip enak njaluk ndonga nang Gusti Allah, pengin apa ae ndonga nang Gusti Allah. Sepanjang hidup dia, sepanjang hidup kita, yang kita ini kalau kita itu memang berniat hidup, ana wong sing urip tapi gak niat urip iki ana. Siapa itu? Wong sing gak tau ndonga. Wong nek gak tau ndonga berarti gak duwe niat hidup. Ya. Gak punya niat hidup. Apakah perlu niat urip? Penting. Karena Allah menghidupkan kita di dunia ini ana fungsine. Untuk apa? Untuk meraih akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Tak uripno surya nang dunya, tak uripno latip nang dunya, tak uripno anjar nang dunya, tak uripno rizkon nang dunya kanggo apa? Untuk meraih akhiratnya. Untuk meraih akhiratnya. Adalah. Maka kita harus timbul kesadaran kita. Aku iki kudu duwe niat urip. Duwe niat urip berarti duwe keinginan. Keinginan yang apa? Keinginan untuk meraih kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Lewatin dunya. Nanti kemampuan aku gak mampu. Carane mampu ya apa? Njaluk nang ndonga nang Gusti Allah. Ndonga. Kate mlaku njaluk donga slamet, kate mangan njaluk donga barokah, donga wareg. Ini donga kabeh. Oke. Makanya Rasul secara apa itu? Secara umum ya, Rasul memberikan ajaran-ajaran doa kepada setiap amalan-amalan kita. Ya, nek kate mangan maca bismillah, mari mangan maca alhamdulillah, atau mau melakukan sesuatu dengan bismillah, maca ta'awud. Ya ngono-ngono. Ya. Ini diajari Rasul. Sampai ibadah kita yang namanya sholat itu pun diisi dengan doa, donga tok.
Bahkan secara global dimaknai bahwa as-sholat ad-du'a. Sholat itu donga. Lebih inti lagi, ad-du'a madhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Ngono lho. Donga. Nah, Allah, Masya Allah. Ya memang kita harus menyibukkan diri kita untuk itu. Sibuk dengan itu. Ya, sibuk dengan itu. Ini ingat, yang saya sampaikan ini sambungan dari kemarin ya. Sambungan dari kemarin agar kita jangan sampai mencari pengetahuan ya, yang mana pengetahuan ini berkeinginan untuk menghindari dari takdir Gusti Allah. Yaitu ilmu apa? Ilmu nujum yang haram kita pelajari. Agar terhindar daripada itu, maka orang Islam, orang Muslim harus banyak zikir ya, yang menyibukkan diri untuk berzikir kepada Gusti Allah, lan donga nang Gusti Allah. Nah ya. Jadi yang saya kabar yang kita tadi itu bukan berdiri sendiri ya, ada kalimat, ada paragraf sebelumnya ya. Terus menyibukkan diri untuk apa lagi? Sebaiknya seorang muslim itu lapo meneh mestine wong muslim sing apik iku. Duwe kesibukan apa? Selain zikir nang Gusti Allah lan donga nang Gusti Allah, yaiku apa iki? Watadarru'i lan DP. Merajuk-rajuk mendep nang Gusti Allah. DP ini memelas ya. Tidak sekedar meminta tapi memelas ya. Ya Allah, kula niki kados ngeten ya Allah. Mboten saged malih kula ngeten iki nglangepahi napa-napa kecuali kalian izin jenengan. Nyuwun ridho panjenengan ya Allah. Mboten sanggup kula urip niki nek mboten asal ridho jenengan. Lho ngono. Merajuk-rajuk. Ya dungane Nabi Adam kan begitu. Istighfar Nabi Adam cenderung merajuk-rajuk dengan melakukan pengakuan diri. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kula niki wong sing dolimi awak kula dhewe ya Allah. Lamun jenengan pun paring ngapura kan kula. Andaikan engkau tidak memaafkan kepada saya termasuk orang yang rugi ya Allah. Saya orang yang merajuk-rajuk. Ya tadarruk ya. Masya Allah, wong melas, wong ndonga, wong ngemis nek melas iku gak ngali nek gak dikei. Nek perlu ngambung sikil. Ya. Itu temenan. Orang memelas ketika kamu meminta ampunan kepada seseorang dengan gagahnya seseorang itu menolak. Sedangkan kamu sangat butuh ampunannya, pasti akan kamu lakukan. Jangankan untuk mencium tangan, ya. Kon sujud ngembung sikil lo gelem, kon dilatih sikil gelem. Ya. Dewe ibaratnya ngono. Ketika kamu ingin mendapatkan seorang yang kamu cintai, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan apalagi mendapatkan cintanya, ya Allah akan kita lakukan. Ya. Awake dhewe nang Gusti Allah ya ngono. Merajuk. Wis gawe sandaran pun kaya iki mboten saged napa-napa niki mboten pokoke nek mboten panjenengan tok niki mboten anu kula Gusti pun tah ngono-ngono bahasanya gitu. Panjenengan tok niki sing saged ngeten niki. Sing nyehataken kula, sing nyuksesaken kula niki mung panjenengan tok. Saane sinten-sinten pun tah kalau ngarep panjenengan tok, ngarep panjenengan ya Allah, mugi kersa panjenengan. Lho ngono. Ya. Allah ya Allah, tadarruk
Penting iki ada agar kita nek makane dalam bahasa ini saya sampaikan nek ndonga nek zikir ya ojo gampang ojo cepet-cepet kepingin mari. Ya. Ya. Pentingnya ngono. Ini satu hal yang besar sekali potensi kesempatan kita untuk bisa sukses sebagai hamba Allah selagi kita bisa berlama-lama karo Gusti Allah. Ya. Ojo nek salat terus kepingin cepet ndang mari, ndonga kecepet ndang mari, ngaji cepet mari, jangan begitu. Ibarat kita punya tiket untuk bisa nonton, ya ojo cepet-cepet kepingin buyar, ya. Mulai, eman tiketnya, mulai. Eman tiketmu waktu sholat, cepet-cepet, ya mari sholat wiritan sik lah, ngono lho Jar, ya. Sholat mari sholat, sempat no wiritan, ya. Sapiro suwene si wiritan, ngono lho. Masya Allah, masa dalam satu hari kita 24 jam hidup, ya 24 jam. Kita tuh ibadah, sholat kita itu tidak ada 30 menit. Tidak ada 30 menit. Rizkan, sehari 24 jam kamu hidup. Sholatmu 15 menit gak ono. Subuh paling ya 1 menit setengah. Ya. Duhur 2 menit. Asar 2 menit. Maghrib 2 menit. Isya 2 menit, ngalitung ae. 10 menit, 2 menit. Kamu sholat 2 menit itu suwe paling kamu. Ya kita itu sholat 2 menit suwe. 10 menit satu hari. Padahal satu hari kita hidup dalam menit. Kalau 1 jam 24 menit. Kalau 24 jam berarti berapa? 60, 1200, 1200. Ya. 1200 menit, 1200, 400, 1600 menit satu hari. Awake dhewe hanya sholat katanya 20 menit. Ya. Kalau kita ibadah nang Gusti Allah 20 menit sedina, ini 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan kita hanya ibadah berapa menit? Ya Allah, gak sampai 2 jam. Rong jam, gak sampai, ya Allah, gak sampai 1 hari, gak sampai 20 jam. Gak sampai 20 jam. Ya. Ya Allah eman, ngono le. Allah, aku sholat Masya Allah, kok cepet tak dilok ya. Pirang suwene awak dhewe ibadah nang Gusti Allah itu, ya. Dihitung-hitung gak sombut karo nikmati Gusti Allah yang kita terima. Ya, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Awake dhewe iki kemenyek, awake dhewe iki Masya Allah. Ya, ini bahan renungan kita, bahan renungan saya juga merenung itu ya Allah. Ya, ya. Kadang-kadang rumangsa kita kurang tepak dadi makhluk Gusti Allah itu. Ya. Kurang tepak. Baca. Ya. Masya Allah ya. Oleh. Iya, kita perlu melakukan perenungan. Hidup itu memang untuk merenung, ya. Tidak hanya sekedar untuk merenungkan apa yang akan kita dapatkan, tapi renungilah apa yang sudah kita dapatkan. Renung apa yang telah kita rasakan. Kita renungkan. Wis sudah sejauh mana kita mensyukuri nikmat nek kabeh kita tahu bahwa nikmat teko Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, welase Gusti Allah. Ngono lho. Masya Allah. Ya wis besok meneh walhamdulillahirabbil alamin.
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji aswataya